Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajar Abdus Sintiah dan Bapak Dr. Fajar Farhanika, saya Julia Rizkyani 12120300069 dari kelas PBA 2B. Insya Allah saya di sini akan menyampaikan kembali apa yang saya pahami dari materi sejarah peradaban Islam di pertemuan kelima. Baik, Umar bin Khattab, sejarah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab, baik itu biografi, kemudian pengangkatannya sebagai khalifah dan jasa-jasanya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt bin Abdi bin Ka'ab dari Bani Adi. Ibunya bernama Hantama binti Hashim, kemudian dari Bani Hashim. Bani Adi ini merupakan suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Nasab Umar bin Khattab sendiri dan Nabi Muhammad SAW bertemu pada nenek mereka yang bernama Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisyin Al-Qadawi. Umar bin Khattab lahir pada tahun Gajah, tepatnya 13 tahun sesudah kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 581 Masehi. Beliau berasal dari lingkungan yang bukan beragama Islam. Pada masa mudanya, Umar adalah sosok pegulat dan orator yang ulung. Ia merupakan salah satu sahabat yang sudah mengenal baca tulis dan berdagang sebagai usahanya yang paling utama. Sebelum masuk Islam, Umar ini merupakan musuh Islam yang paling kejam, ganas, dan beringas menentang Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Atas hasutan Abu Sufyan, ia bahkan pernah bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan sebilah pedang yang terhunus di tangannya. Ketika dalam perjalanan, ia mendengar berita bahwa adik perempuannya, Fatimah, telah masuk Islam bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Umar langsung marah terhadap mereka berdua dan bermaksud datang ke rumah mereka dan menyiksanya. Namun ketika Umar mendapati mereka sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu. Adapun surat tersebut adalah surah Toha ayat 1-8. Setelah itu Umar segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan masuk Islam di tahun kelima setelah masa kenabian. Umar ini terkenal sebagai seorang yang pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras, serta tidak mengenal bingung dan ragu. Masuk Islamnya Umar pertanda doa Nabi Muhammad SAW, yakni beliau meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua orang yang kuat, yakni Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Mula Umar ini menyandang gelar Ibnu Hafs. Namun setelah masuk Islam, dia dijuluki atau diberi gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar berani mengemukakan pikiran-pikiran dan pendapatnya di hadapan Nabi. Bahkan ia tidak segan untuk memberikan kritik demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Islamnya Umar ini sangat membawa pengaruh yang besar bagi perjuangan Nabi Muhammad dan perkembangan pada ajaran Islam itu sendiri. Hal ini karena Umar ini merupakan sosok yang tegas dalam membela syiar agama ini, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang berani menentangnya. Sebelumnya umat Islam nyaris tidak dapat melaksanakan ajaran Islam secara terbuka karena takut kepada keperkasaan Umar dan gangguan kaum kafir Quraisy, sehingga mereka melaksanakan syiar atau ajaran atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah Umar masuk Islam, syiar agama Islam, dakwah Islam semakin terbuka dan luas. Setelah Abu Bakar meninggal sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Masa khalifahnya cukup lama, yakni sekitar 10 tahun. Di akhir hayatnya, beliau meninggal ditusuk oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau dikenal dengan Feroz Keri. Saat
itu beliau sedang sholat subuh di Masjid Nabawi pada hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tanggal 3 November tahun 644 Masehi. Budak tersebut beragama Nasrani dan menjadi hamba sahaya Mugirah ya, setelah ditawan tentara Islam di Nahawan. Karena dendam pembesar Persia dan pendukungnya terhadap Umar yang telah melenyapkan kekuasaan mereka dari kerajaan Persia, maka dikirimlah Abu Luwah ini. Setelah 3 hari sejak Umar bin Khattab meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Umar bin Khattab ini akhirnya meninggal dunia pada Sabtu tanggal 29 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 6 November tahun 644 Hijriah, 3 hari sesudah ia ditusuk pada usia 63 tahun, usia yang hampir sama dengan usia meninggalnya Nabi. Selanjutnya kita ke proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan sudah pemusyawarahan dengan kaum muslimin. Ketika Abu Bakar sakit, sahabat ada yang berkumpul dan Abu Bakar bertanya kepada mereka, apakah kalian akan menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti saya kelak? Saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Para sahabat menjawab, kami mendengarnya dan kami akan menaatinya. Abu Bakar kemudian menunjuk Umar sebagai pengganti. Walaupun Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, seperti penunjukan kepada sahabat Nabi gitu untuk melanjutkan kekhilafahan. Hal ini menurut Abu Al-Wahhab, umat Islam terbagi 2 kelompok gitu dan menetapkan bahwa pemimpin mesti berasal dari kelompoknya. Hal itu terjadi karena Nabi SAW tidak memilih penggantinya sebelum wafat. Apabila Abu Bakar membiarkan kursi kepemimpinan kosong, maka ketika ia meninggal, maka umat Islam diperkirakan akan mengalami peristiwa seperti yang saat pengangkatan Khalifah Abu Bakar gitu ya, di Sakifah Bani Sa'idah gitu. Bahkan Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan bahwa kekosongan pemimpin akan melahirkan fitnah yang lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan dengan adanya fitnah dari orang-orang murtad. Sementara itu, kaum muslimin sedang melakukan perangan melawan Romawi dan Persia saat itu. Gitu. Nah, dalam menjaga stabilitas negara agar umat Islam terhindar dari perpecahan, maka penunjukan Umar sebagai khalifah dilakukan oleh Abu Bakar dan piagam penunjukan itu dibuat sebelum beliau wafat. Kebijaksanaan Abu Bakar diterima masyarakat dan segera membayatnya secara beramai-ramai. Umar menyebut dirinya Khalifati Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah, orang kedua setelah pengganti Rasulullah. Beliau juga memperkenalkan istilah Al-Mu'minin, Amirul Mu'minin atau komandan orang-orang yang beriman, dan tetap menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahannya. Sekarang kita lanjut ke pencapaian atau keberhasilan yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar selama menjabat sebagai khalifah, ia tidak bertindak otoriter sewenang-wenang karena menganggap dirinya paling hebat, kemudian dia melakukan seenak-enaknya dengan jabatannya. Umar tidak bertindak seperti itu. Dia merupakan sosok yang selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dan dimusyawarahkan dengan para sahabat-sahabat lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dia menggunakan sistem demokratis dan juga karismatik, di mana dia itu mampu memimpin ya para sahabat-sahabat atau para umat muslim yang lain gitu. Memiliki sosok wibawa yang dapat memimpin umat Islam lain gitu. Adapun lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri. Oh ya, jadi demokratis ini kalau otoriter kan semuanya lembaga legislatif gitu, yudikatif, eksekutif ada pada dirinya. Nah, kalau ini enggak.
Umar ini lembaga yudikatifnya sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Adapun keberhasilan yang diraih masa Umar bin Khattab, di antara lain yang pertama adalah penataan administrasi. Pemerintahan pada masa ini negara Islam sudah bersentuhan dengan negara-negara luar yang maju, yaitu Bizantium atau Persia. Dalam kepemimpinannya, Umar tidak hanya melanjutkan kebijakan yang telah Abu Bakar laksanakan dalam perluasan wilayah Islam ke luas semenanjung Arabia, namun mengadakan pembaharuan administrasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Umar dianggap sebagai peletak dasar kedaulatan Islam. Kemudian dalam pengaturan administrasi pemerintahan, Umar mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Beliau membentuk majelis permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan. Wilayah dibagi menjadi provinsi yang dipimpin oleh amir atau gubernur. Wilayah tersebut yaitu Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Mesir, dan Jazirah. Lembaga kepolisian, militer dengan tentara terdaftar, pos-pos militer di tempat-tempat strategis didirikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, pembenahan peradilan Islam pun dilakukan Umar. Beliau mula-mula meletakkan prinsip-prinsip keadilan dengan menyusun sebuah risalah atau yang disebut dengan Dustur Umar atau Risalah Al-Qodo yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, untuk meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, gubernur dilengkapi dengan staf yang terdiri dari katib atau sekretaris kepala, kemudian katib ad-diwan, sekretaris pada sekretariat militer, kemudian sahib al-kharaj, pejabat kepolisian, dan lain-lain sebagainya. Beliau juga mendaftarkan seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi yang kemudian menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang meliputi pemasukan jizyah dari pajak pala dan kharaj atau pajak tanah. Kemudian pengeluaran untuk gaji pejabat dan militer, gaji insentif bagi pegawai sesuai tanggung jawab pengabdian, serta menempa mata uang. Kemudian melakukan ijtihad. Di kalangan para ahli fikih, Umar dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Ijtihadnya meliputi berbagai masalah kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Dalam bidang peribadatan misalnya, antara lain 4 takbir dalam sholat jenazah, penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-sholat khairum minan naum dalam azan subuh. Kemudian dalam bidang kesejahteraan, ada pemberian gaji bagi tukang azan gitu. Ada pengadaan penerangan di masjid-masjid, dan pendirian baitul mal dan sebagainya. Dalam bidang hukum, mengenai pembagian pembagian harta warisan, kemudian perumusan orang yang talak 3 gitu, pengangkatan para hakim dan sebagainya. Sekarang pencapaian lainnya adalah perluasan wilayah atau disebut juga dengan ekspansi. Nah, ekspansi yang terjadi pada masa Umar bin Khattab ini merupakan gelombang ekspansi pertama, yaitu melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi ekspansi kekuasaan Islam yang besar-besaran sehingga lebih dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah atau perluasan wilayah Islam. Pada awalnya, tentara Islam menguasai Damaskus tahun 635 Masehi kalau tidak salah. Setahun kemudian mengalahkan tentara Bizantium di pertempuran Yarmouk.
Yarmuk itu dengan Syria ya, sehingga Syria ini jatuh, seluruh wilayahnya ini jatuh kekuasaan Islam. Dari Syria ekspansi dilanjutkan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan di Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Lagi ya. Kemudian lagi ya. Wilayah kekuasaan Wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar ini meliputi semenanjung Arabia, Persia, Syria, Irak, Palestina, dan Mesir. Nah, keberhasilan perluasan wilayah Islam pada masa Umar itu telah memberikan kekaguman gitu kepada semua pihak. Hal itu disebabkan kecerdasan beliau, keberanian beliau, kemampuan manajemen yang baik saat memimpin, baik memimpin pasukan, negara maupun militer gitu. Perluasan wilayah itu dilakukan dalam rangka memperkenalkan ajaran Islam sebagai suatu ajaran yang baik dan menyelamatkan manusia dari kerusakan, di samping melindungi masyarakat muslim dari gangguan musuh dan memberi perlindungan kepada masyarakat yang merasa dirinya sedang tertindas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang saya ucapkan ini salah. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.